Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pembelajaran kita di semester ganjil tahun 2020. Pada semester ini, kita akan mempelajari 7 komponen, 7 kompetensi dasar mulai dari sel sampai pada sistem pencernaan manusia. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi serta proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil. Pada biasanya materi sel ini kalau di keadaan yang normal, biasa pertemuan kedua begini kita sudah laksanakan praktek. Komponen kimiawi sel itu terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ada yang sederhana, kemudian ada yang rantai panjang, kemudian ada yang rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian dari sel lainnya. Karbohidrat, kalau kita lihat dari struktur kimianya, ada unsur C-nya, oksigennya, hidrogennya, sehingga di istilah kimia CnH2ON. Karbohidrat terdiri dari 3 komponen, 3 kelompok. Ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Ini orang kimia yang paling bagus kalau menjelaskan. Tapi kita biologi juga harus tahu. Monosakarida itu adalah karbohidrat sederhana. Contohnya triosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian pada monosakarida ada yang kita kenal dengan gliceraldehid. Ini yang ada pada sel kita ya. Kemudian ada hidroksin aseton. Itu bagian dari triosa. Triosa berarti 3 atom C-nya. Heksosa berarti ada 6 atom C-nya. Kemudian kelompok disakarida. Kelompok disakarida itu sukrosa atau gula tebu. Ada laktosa atau yang disebut dengan gula susu. Itu kelompok disakarida. Ada kelompok polisakarida atau kalau orang sini bilang songgi, memiliki amilum yang tinggi. Ada glikogennya, ada ligninnya, ada selulosanya. Ada juga istilah kalau hewan heteropolisakarida, ada mengandung kitin, ada heparin di dalam sel hati, sel paru-paru, dan sel dinding arteri sebagai antikoagulan. Kemudian lipid. Jadi bangunan yang kedua dari komponen kimia itu adalah lipid. Lipid itu atau bahasa sehari-harinya kita sebut dengan lemak. Lemak sederhana, ada asam lemak jenuh, ada tak jenuh, ada lemak gabungan, fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, ada turunan lemak. Jadi seluruh komponen inilah yang menyusun sel sehingga sel itu kuat. Lemak sederhana ya. Ada lemak gabungan. Lemak gabungan itu ester asam lemak yang jika direduksi menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat lain. Itu disebut dengan lemak gabungan. Dan merupakan komponen antara asam lemak dan alkohol
serta zat-zat lain. Contohnya fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Ada glikolipid mengandung molekul karbohidrat, gliko ya. Ada lipoprotein, berarti lipid yang bergabung dengan protein. Ada karotenoid, adalah lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumor dan sel lemak. Jadi karotenoid itu warna pigmen, itu bagian dari lemak. Turunan lemak itu steroid, senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin, bentuk siklik. Berikutnya, komponen kimiawi sel yang berikutnya adalah protein. Protein ini merupakan senyawa yang sangat kompleks. Jadi di mana dia tadi? Ada di dalam sel. Protein punya dua peran utama, yaitu sebagai katalisator dan sebagai mekanik. Ini rumusnya, COHNH2 sama gugus amino. Protein sederhana itu adalah albumin dan globulin, sedangkan protein gabungan itu ada glikoprotein, ada nukleoprotein, lipoprotein, dan kromoprotein. Berikutnya, bangunan komponen kimiawi adalah asam nukleat, asam inti. Asam inti ada DNA sama RNA. DNA dan RNA itu memiliki struktur yang berbeda, tapi perbedaannya sedikit. Kalau DNA ada purin sama pirimidin, demikian pula RNA ada purin sama pirimidin. Hanya RNA itu pirimidinnya, timinnya berubah menjadi urasil. Jadi tidak lagi timin. Jadi adenin, guanin, purinnya, pirimidinnya adalah sitosin, timin untuk DNA, tapi kalau RNA urasil. Ini yang dimiliki oleh virus corona. RNA dia, berarti dia mengandung urasil bukan timin. Bagaimana perbandingan molekul keduanya? Perbandingannya itu dia rantainya double helix, sedangkan RNA itu single strand atau satu rantai. Gulanya gula deoksiribosa kalau DNA, kemudian mengandung gula ribosa. Tadi perbedaannya sudah jelaskan. Terdapat pada kromosom untuk DNA, nukleoplasma, mitokondria, dan kloroplas. Jadi saya ulangi lagi. DNA itu ada pada kromosom, ada pada nukleoplasma, cairan nukleus, ada pada mitokondria, ada pada kloroplas. Sementara RNA terdapat pada nukleolus, nukleoplasma, dan sitoplasma. Itu perbedaannya agak sedikit mencolok. Yang kedua, materi genetik DNA itu untuk membawa informasi genetik. Sementara RNA, prinsip tugasnya adalah untuk sintesis protein. Jadi corona itu dia mensintesis proteinnya terus-menerus, makanya dia bangunannya dibangun oleh protein yang banyak. Saya kira itu yang berhubungan dengan komponen kimiawi sel sebagai tambahan dari yang Anda sudah pelajari kemarin. Pada pertemuan ini saya akan tambah sedikit juga mengenai struktur dan fungsi sel. Jadi anak-anak sekalian, kemarin kan sudah menjawab soal ini. Ada prokariot sama eukariot. Jadi pada prinsipnya bangunan ini, struktur atau komponen ini, baik sel prokariot maupun eukariot itu ada bedanya. Prokariot itu ada pada bakteri sama alga hijau. Prokariot itu pasti sudah tahu. Apa? Inti selnya tidak ada membrannya. Sedangkan eukariot itu inti selnya dilindungi oleh apa? Ada membrannya. Itu perbedaannya. Perbedaan khususnya ini. Sama-sama punya DNA, RNA, tapi protein histonnya hanya pada prokariot, sementara eukariot tidak ada. Oke. Ini ada gambar, nanti diperhatikan di literatur saja. Tidak usah saya jelaskan. Jadi pada kesempatan ini silakan dijawab pertanyaan di bawah ini.
Di tayangan ini ada pertanyaan, tuliskan fungsi dari semua organel sel hewan tersebut. Jadi pada hewan apa fungsi organel sel ini? Tujuannya apa? Supaya Anda ketahui. Secara singkat saja, bagaimana fungsi dari organ-organ sel hewan ini. Sel hewan ini ya. Sel tumbuhan mana? Sel tumbuhan pasti ada. Ini dia. Nah, sel tumbuhan seperti ini. Jadi untuk perbedaan keduanya pasti ada bedanya. Dari sudut penampakan tayangan saja ini sudah kelihatan berbeda. Ini sudah di perbesaran di mikroskop elektron. Jadi bagian-bagian membran nanti dilihat di literatur, tidak usah jelaskan lebih jauh karena ini akan memakan waktu yang panjang. Nanti dilihat ada slide yang sudah saya sampaikan. Demikian penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.